Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Horor bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Teror Keranda Terbang. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Bus antar kota berhenti di pertigaan jalan yang sepi. Rara turun sambil menenteng tas ransel besar di punggung dan koper kecil di tangan kanan. Sopir bus menatapnya sebentar, lalu menutup pintu dan pergi tanpa kata. Debu jalan mengepul pelan. Rara berdiri sendirian di bawah terik matahari sore yang mulai meredup. Di depannya, jalan tanah membelah ke arah bukit. Pohon-pohon besar di kiri kanan membuat bayangan panjang. Angin bertiup pelan, tapi tidak terasa sejuk. Rasanya ada yang salah dengan udara di sini. Rara menarik napas dalam, lalu mulai berjalan. Desa Blungkang ada di ujung jalan tanah itu. Rara sudah membaca tentang desa ini dari arsip perpustakaan kampus. Desa terpencil dengan mitos lokal yang kuat. Tempat yang sempurna untuk penelitian skripsinya tentang kepercayaan mistis di pedesaan Jawa. Tapi sekarang, setelah sampai di sini, Rara merasa ragu. Suasananya terlalu sunyi, terlalu dingin untuk ukuran sore hari. Setelah berjalan 20 menit, Rara sampai di gerbang desa. Beberapa rumah kayu dan tembok berdiri berjauhan. Tidak ada orang di jalan, hanya ayam-ayam yang berkeliaran. Rara mengeluarkan ponsel, memeriksa alamat Pak Tejo yang sudah ia hubungi seminggu lalu. Kepala desa yang katanya bersedia membantunya selama penelitian. Rumah Pak Tejo ada di tengah desa, dekat dengan balai pertemuan. Rumah itu besar, dengan teras luas dan pagar kayu. Rara mengetuk pintu pagar. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Pintu depan rumah terbuka. Seorang pria parubaya keluar dengan langkah lambat. Wajahnya datar, tanpa senyum. Pak Tejo. "Kamu Rara?" tanyanya pendek. "Iya Pak, terima kasih sudah menerima saya." Pak Tejo hanya mengangguk. Ia membuka pagar, lalu berdiri menyamping seperti mempersilahkan masuk. Tapi matanya tidak ramah. Rara masuk sambil tersenyum canggung. Di teras, Pak Tejo tidak menawarkan duduk. Ia langsung bicara. "Kamu tidak bisa tinggal di sini." Rara terkejut. "Kenapa Pak? Kemarin di telepon Bapak bilang bisa." "Rumah saya sempit, tidak ada kamar kosong." Rara melirik ke dalam rumah. Rumah itu besar. Ruang tamu terlihat luas, dan ada beberapa pintu kamar di belakang. Tapi Rara tidak berani membantah. Ia hanya berdiri canggung, tidak tahu harus bicara apa. Pak Tejo memanggil seseorang dari dalam rumah. "Wulan, keluar sebentar." Seorang perempuan muda keluar dari dalam. Usianya mungkin sebaya Rara, awal 20-an. Rambutnya panjang diikat asal. Wajahnya cantik, tapi matanya tajam. Ia menatap Rara dari atas ke bawah, lalu berhenti di wajah. Tatapannya dingin. "Ini Rara, dia mahasiswa dari kota yang mau penelitian di sini. Kamu antarkan dia ke rumahmu. Dia tinggal di sana selama di desa." Wulan tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik. Pak Tejo menepuk bahu Rara sekali, lalu masuk ke dalam rumah tanpa bicara lagi. Pintu tertutup. Rara berdiri sendirian di teras bersama Wulan yang masih membelakanginya. "Ikut saya," kata Wulan tanpa menoleh. Rara mengangkat kopernya dan mengikuti Wulan. Mereka berjalan melewati jalan desa yang sepi. Tidak ada yang menyapa. Beberapa warga duduk di teras rumah masing-masing, tapi mereka hanya menatap tanpa ekspresi. Rara mencoba tersenyum, tapi tidak ada yang membalas. Rumah Wulan ada di ujung desa, dekat dengan kebun singkong yang luas.
Rumah kayu sederhana dengan 2 kamar dan ruang tengah yang kecil. Wulan membuka pintu, lalu masuk duluan tanpa menunggu. Rara mengikuti sambil menutup pintu belakangnya. "Kamar sebelah kiri buat kamu," kata Wulan sambil menunjuk pintu. "Taruh barangmu." Rara masuk ke kamar itu. Kasur tipis di sudut, lemari kecil, dan jendela yang tertutup tirai lusuh. Tidak ada yang istimewa. Rara meletakkan kopernya di samping kasur, lalu keluar lagi. Wulan sudah duduk di kursi kayu di ruang tengah, menatapnya dengan tatapan yang sama tajamnya seperti tadi. "Duduk," kata Wulan. Rara duduk di kursi depan Wulan. Suasana hening. Tidak ada suara apa-apa selain angin di luar yang menggoyangkan pintu pelan. "Ada aturan kalau kamu tinggal di sini," kata Wulan tiba-tiba. Suaranya datar. "Pertama, jangan keluar rumah setelah matahari terbenam. Kedua, tutup semua pintu dan jendela rapat-rapat kalau sudah malam. Ketiga, kalau kamu lihat atau dengar hal aneh, jangan tanya apa-apa. Diam saja." Rara mengernyit. "Kenapa?" Wulan menatapnya lama. "Itu aturan, ikuti saja." "Tapi kenapa harus begitu? Apa ada bahaya di luar?" "Kamu tidak perlu tahu. Yang penting kamu nurut." Rara merasa kesal. Ia datang ke sini untuk penelitian, bukan untuk diperlakukan seperti anak kecil yang harus patuh tanpa alasan. Tapi Wulan tidak memberikan ruang untuk debat. Perempuan itu berdiri dan masuk ke kamarnya, menutup pintu keras. Rara duduk sendirian di ruang tengah, bingung dan tidak nyaman. Malam datang cepat. Rara sudah mengganti baju dan berbaring di kasur kamarnya. Ia mencoba tidur, tapi tidak bisa. Pikirannya penuh dengan tatapan dingin warga desa dan aturan aneh Wulan. Ia menatap langit-langit kayu yang gelap. Tiba-tiba ada suara. Langkah kaki, pelan tapi jelas, datang dari luar rumah. Rara bangun dan duduk. Langkah itu berhenti di depan jendela kamarnya. Rara menatap tirai yang tertutup rapat. Jantungnya berdebar. Ia turun dari kasur dan berjalan pelan ke arah jendela. Tangannya mengulur untuk membuka tirai, tapi pintu kamarnya terbuka tiba-tiba. Wulan berdiri di sana, menatapnya tajam. "Jangan buka," bisik Wulan. "Tapi ada orang di luar." "Bukan orang. Kembali tidur. Jangan tanya apa-apa." Rara ingin protes, tapi Wulan sudah keluar dan menutup pintu. Langkah kaki di luar berhenti. Rara berdiri sendirian di tengah kamar, bingung dan takut. Ia tidak jadi membuka jendela. Ia kembali berbaring, tapi matanya tetap terbuka sampai pagi. Keesokan harinya, Rara keluar rumah pagi-pagi. Ia ingin jalan-jalan melihat desa dan mulai mencari informasi untuk penelitiannya. Tapi begitu ia melangkah keluar, beberapa warga yang lewat langsung menatapnya. Tatapan itu aneh. Bukan ramah, bukan juga marah. Hanya kosong, seperti menatap sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Rara mencoba menyapa seorang ibu tua yang lewat. "Selamat pagi, Bu." Ibu itu hanya mengangguk pelan, lalu pergi tanpa bicara. Rara mencoba lagi dengan bapak-bapak yang duduk di warung kecil. "Permisi, Pak. Saya Rara, mahasiswa yang lagi penelitian di sini." Mereka menatapnya sebentar, lalu kembali bicara satu sama lain, mengabaikannya. Rara berdiri canggung di pinggir jalan, merasa seperti hantu yang tidak dilihat, atau lebih tepatnya, seperti orang asing yang tidak diinginkan. Besoknya, ia keluar lagi dengan buku catatan dan pulpen di tangan. Ia mendatangi rumah-rumah, mengetuk pintu, dan memperkenalkan diri dengan sopan. Tapi, hasilnya sama saja. Seorang ibu parubaya membuka pintu sedikit, menatapnya curiga. "Mau apa?" "Selamat pagi, Bu. Saya Rara, mahasiswa yang sedang penelitian tentang budaya lokal. Boleh saya tanya beberapa hal tentang cerita atau kepercayaan di desa ini?" Ibu itu menggeleng cepat. "Tidak ada yang perlu diceritakan. Maaf ya, Mbak." Pintu ditutup sebelum Rara sempat bicara lagi. Ia mencoba rumah lain. Seorang bapak tua duduk di teras, mengasah parang. Rara mendekat dengan senyum ramah.
"Permisi Pak, boleh saya minta waktu sebentar?" Bapak itu mengangkat kepala, menatapnya sekilas. "Sibuk?" "Hanya sebentar Pak, saya hanya ingin tahu tentang sejarah desa ini." "Tidak tahu apa-apa." Bapak itu kembali mengasah parangnya, mengabaikan Rara yang masih berdiri di depan teras. Rara mencoba lagi dengan nada lebih memohon. "Pak, saya datang jauh-jauh ke sini untuk..." "Sudah bilang tidak tahu, pergi sana." Rara menghela napas dan pergi. Ia mencoba 6 rumah lagi, tapi semua jawabannya sama. Tidak tahu, sibuk, tidak ada yang perlu diceritakan. Mereka menutup pintu, membelakanginya, atau bahkan tidak menjawab sama sekali. Rara merasa frustrasi. Penelitiannya tidak akan jalan kalau begini terus. Sore itu, Rara kembali ke rumah Wulan dengan tangan kosong. Tidak ada data, tidak ada cerita, tidak ada apa-apa. Wulan sedang memasak di dapur kecil. Ia melirik Rara sekilas, lalu kembali mengaduk kuah sayur. "Percuma kan?" kata Wulan tanpa menoleh. Rara tidak menjawab. Ia masuk ke kamar dan melempar bukunya ke kasur. Ia duduk di tepi kasur, menatap catatan kosong yang tidak berguna. Tapi ia tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Harus ada cara lain. Rara teringat sesuatu. Mbah Bejo, dukun desa yang namanya disebut Pak Tejo saat mereka bicara di telepon minggu lalu. Katanya Mbah Bejo tahu banyak tentang kepercayaan lokal. Mungkin ia bisa membantu. Keesokan paginya, Rara mencari tahu di mana rumah Mbah Bejo. Ia bertanya pada seorang anak kecil yang bermain di jalan. Anak itu menunjuk ke arah timur, ke rumah paling ujung dekat pohon besar. Rara berjalan ke sana dengan harapan baru. Rumah Mbah Bejo kecil dan tua dengan atap seng berkarat. Halaman depannya penuh tanaman herbal yang ditanam di pot-pot bekas. Rara mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. "Mbah Bejo, permisi Mbah." Pintu terbuka sedikit. Seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang mengintip dari celah pintu. Matanya tajam, menatap Rara dengan curiga. "Siapa?" "Saya Rara Mbah, mahasiswa yang sedang penelitian di sini. Boleh saya bicara sebentar?" Tidak. Pintu hampir tertutup, tapi Rara menahannya dengan tangan. "Mbah, tolong. Saya butuh bantuan. Saya hanya ingin tahu tentang cerita lokal di sini. Tidak akan lama." Mbah Bejo diam. Ia menatap Rara lama, seolah menimbang sesuatu. Lalu ia menghela napas panjang dan membuka pintu lebih lebar. "Masuk, tapi cuma sebentar." Rara masuk ke dalam rumah yang pengap dan gelap. Tidak ada jendela terbuka. Hanya ada meja kecil, kursi kayu, dan banyak botol berisi ramuan di rak dinding. Mbah Bejo duduk di kursi, menunjuk kursi lain untuk Rara. "Kamu mau tahu apa?" "Tentang kepercayaan di desa ini, Mbah. Cerita-cerita yang turun-temurun, mitos lokal." Mbah Bejo mengerutkan kening. "Kenapa mau tahu?" "Untuk skripsi saya, Mbah. Saya kuliah antropologi." Mbah Bejo terdiam lama. Wajahnya sulit dibaca. Lalu ia bicara pelan. "Kalau mau tahu tentang desa ini, pergi ke balai desa. Lihat sendiri." "Lihat apa, Mbah?" "Sudah, pergi sana." Mbah Bejo berdiri, memberi tanda bahwa pembicaraan selesai. Rara merasa tidak puas, tapi ia tidak bisa memaksa. Ia keluar dari rumah itu dengan perasaan bingung. Lihat apa di balai desa? Balai desa tidak jauh dari rumah Pak Tejo. Rara berjalan ke sana dengan langkah ragu. Pintu balai terbuka. Beberapa warga duduk di dalam, sepertinya sedang rapat. Rara mengintip dari pintu. Pak Tejo ada di sana, bicara dengan beberapa orang lain. Rara masuk pelan, berusaha tidak mengganggu. Tapi matanya langsung tertangkap pada sesuatu di sudut ruangan. Sebuah keranda, tua, besar, dan tertutup kain putih kusam.
Keranda itu berdiri sendiri di pojok, seperti tidak pada tempatnya. Rara merasa ada yang aneh. Ia melangkah lebih dekat, ingin melihat lebih jelas. Tapi baru beberapa langkah, seorang bapak tua yang duduk di dekat keranda itu langsung berdiri. "Jangan dekat-dekat." Suaranya keras. Semua orang di ruangan langsung menoleh. Pak Tejo menatap Rara dengan tatapan tajam. Rara berhenti, terkejut. "Maaf, saya hanya..." "Keluar," kata Pak Tejo dingin. Rara tidak bergerak. Ia menatap keranda itu lagi, penasaran. Kenapa mereka menyimpannya di sini? Kenapa ditutup seperti itu? "Saya bilang keluar." Pak Tejo berdiri dan berjalan ke arah Rara. Rara mundur, ketakutan melihat tatapan marah di wajah kepala desa itu. Ia keluar dari balai dengan cepat, jantungnya berdebar. Tapi ia tidak langsung pulang. Ia menunggu di luar, bersandar di pohon dekat balai. Beberapa menit kemudian, Mbah Bejo keluar dari balai. Rara langsung menghampirinya. "Mbah, keranda itu apa?" Mbah Bejo menatapnya tajam. Wajahnya berubah marah. "Kamu tidak boleh mencampuri urusan desa yang bukan urusanmu." "Tapi saya hanya ingin tahu." "Pergi dari sini, jangan tanya-tanya lagi." Mbah Bejo berjalan cepat meninggalkan Rara. Perempuan itu berdiri sendirian, bingung dan tersinggung. Ia datang ke sini untuk membantu mendokumentasikan budaya desa, tapi malah diperlakukan seperti musuh, seperti orang yang tidak boleh tahu apa-apa. Malam itu, Rara duduk di kamarnya dengan buku catatan di tangan. Ia mencoba menulis hasil wawancara hari ini, tapi tidak ada yang bisa ditulis. Hanya penolakan dan kemarahan. Ia menatap jendela yang tertutup rapat. Tirai lusuh itu bergerak pelan ditiup angin dari celah. Tiba-tiba, Rara merasa ada yang aneh. Seperti ada yang mengawasi. Ia menoleh ke jendela. Tidak ada apa-apa. Tapi perasaan itu tidak hilang. Rara berdiri dan berjalan ke jendela, ingin membuka tirai untuk memastikan. Sebelum tangannya menyentuh tirai, pintu kamarnya diketuk keras. Rara terlonjak. Pintu terbuka. Wulan berdiri di sana dengan wajah marah. "Kamu sudah tutup jendelanya?" "Sudah." "Rapat." "Rapat." Wulan melangkah masuk, memeriksa jendela sendiri. Ia menarik tirai, mengecek kait jendelanya. Setelah puas, ia menatap Rara dengan tatapan menyalahkan. "Kalau kamu tidak mau nurut, kamu bisa keluar dari rumah ini." Rara merasa kesal. Kenapa semua orang di sini sangat tertutup? Kalian semua menyembunyikan sesuatu. Kamu akan tahu sendiri kalau kamu terus keras kepala. Wulan keluar dan menutup pintu keras. Rara berdiri sendirian di kamar, marah dan frustrasi. Ia melempar buku catatannya ke kasur. Penelitian ini sia-sia. Desa ini penuh rahasia dan tidak ada yang mau memberitahunya apa-apa. Pagi harinya, Rara dipanggil ke rumah Pak Tejo. Ia datang dengan perasaan berat, tahu bahwa ini pasti karena kejadian di balai kemarin. Pak Tejo duduk di teras, menunggunya dengan wajah serius. "Duduk." Rara duduk di kursi depan Pak Tejo. Kepala desa itu menatapnya lama tanpa bicara. Suasana hening dan tegang. "Kamu sudah dengar dari Wulan tentang aturan di desa ini?" "Sudah, Pak." "Kalau sudah, jangan coba-coba langgar. Dan jangan tanya hal-hal yang tidak perlu kamu tahu." Rara ingin protes, tapi ia tahan. Ia hanya mengangguk pelan. "Kalau kamu masih ingin tinggal di sini, ikuti aturan. Kalau tidak, kamu bisa pulang sekarang." Hari-hari berikutnya, Rara mencoba tetap tenang. Ia tidak lagi mencari warga untuk wawancara. Ia hanya berjalan-jalan di desa, mengamati, mencatat hal-hal kecil yang mungkin berguna. Wulan tetap dingin padanya, tapi tidak lagi seketat dulu. Mereka hidup berdampingan tanpa banyak bicara. Rara sudah terbiasa dengan suasana itu, sampai hari Jumat malam tiba. Rara tidak tahu itu Jumat Kliwon sampai ia melihat Wulan berubah. Sejak pagi, perempuan itu gelisah. Ia mondar-mandir di rumah,
memeriksa pintu depan berkali-kali. Ia mengecek jendela kamar Rara tanpa izin, memastikan semua sudah tertutup rapat. Rara hanya menonton dari ruang tengah, bingung dengan tingkah Wulan yang aneh. Sore harinya, Wulan menyiapkan makan malam lebih awal. Tapi saat Rara mengajaknya makan, Wulan menggeleng. "Kamu makan sendiri, aku tidak lapar." "Kamu sakit?" "Tidak." Wulan duduk di kursi dekat pintu, menatap keluar jendela dengan wajah tegang. Rara makan sendirian, sesekali melirik Wulan yang tidak bergerak dari tempatnya. Suasana rumah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk terjadi. Malam semakin larut. Wulan masih duduk di kursi yang sama, tidak tidur. Rara mencoba tidur di kamarnya, tapi sulit. Ia merasakan ketegangan yang sama dengan Wulan, meskipun tidak tahu apa penyebabnya. Ia berbaring di kasur, menatap langit-langit gelap. Angin di luar bertiup kencang, menggoyangkan pohon-pohon hingga berbunyi keras. Rara hampir tertidur ketika ia mendengarnya. Suara bisikan, pelan tapi jelas, datang dari luar jendela. "Rara." Ia membuka mata, jantungnya berdebar. Suara itu tidak salah, seseorang memanggil namanya. "Rara, keluar." Rara bangun dari kasur. Ia menatap jendela yang tertutup tirai. Bisikan itu terus terdengar, seperti mengundangnya. Rara tahu ini aneh, tapi rasa penasarannya lebih kuat daripada takut. Ia turun dari kasur dan berjalan pelan ke jendela. Tangannya gemetar saat menyentuh tirai. Ia ingat peringatan Wulan, "Jangan buka jendela, jangan lihat keluar." Tapi bisikan itu terus memanggil, semakin jelas, semakin dekat. Rara menarik napas dalam, lalu membuka tirai sedikit. Hanya sedikit, cukup untuk mengintip. Pemandangan di luar membuat napasnya berhenti. Keranda itu ada di sana. Keranda tua yang ia lihat di balai desa. Tapi sekarang, keranda itu tidak di balai. Keranda itu melayang. Melayang sendiri di udara, perlahan mengelilingi lapangan desa. Tidak ada orang yang mengusungnya. Tidak ada tali, tidak ada penyangga. Keranda itu bergerak sendiri, seperti didorong oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rara ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada yang keluar. Ia hanya bisa menatap keranda itu dengan mata terbuka lebar, tubuhnya kaku ketakutan. Keranda itu berputar pelan, arah gerakannya menuju rumah Wulan. Rara mundur dari jendela, panik. Kakinya tersandung kursi di belakangnya. Bunyi keras. Kursi jatuh, membentur lantai kayu. Pintu kamar terbuka dengan cepat. Wulan masuk, wajahnya pucat dan marah. Ia langsung menarik Rara menjauh dari jendela, menutup tirai rapat-rapat. "Kamu lihat?" Rara tidak bisa bicara. Ia hanya mengangguk, tubuhnya gemetar. "Kenapa kamu buka jendelanya?" "Ada suara memanggil namaku." Wulan menatapnya tajam, lalu ia menghela napas panjang seperti menyerah. Ia menarik Rara keluar dari kamar, menutup pintu kamar itu, lalu membawa Rara ke ruang tengah. Mereka duduk di lantai, punggung bersandar di dinding. Wulan tidak bicara lagi. Ia hanya duduk dengan mata tertutup, seperti berdoa dalam hati. Rara duduk di sampingnya, masih gemetar. Ia tidak bisa berhenti membayangkan keranda yang melayang itu. Bagaimana bisa? Apa yang ada di dalam keranda itu? Kenapa keranda itu bergerak sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala Rara, tapi ia tidak berani bertanya pada Wulan. Perempuan itu terlihat sangat ketakutan, lebih ketakutan dari Rara, dan itu membuat Rara semakin takut. Mereka duduk seperti itu sampai pagi. Wulan tidak tidur. Ia duduk di depan pintu kamar Rara seperti menjaga, seperti memastikan tidak ada yang masuk. Rara mencoba tidur, tapi tidak bisa. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat keranda itu lagi. Melayang, berputar, mendekat. Fajar mulai menyingsing. Cahaya matahari pelan-pelan masuk melalui celah tirai.
Rara merasa sedikit lega. Malam sudah berlalu. Apapun yang terjadi sudah selesai. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara tangisan terdengar dari luar. Keras, memilukan. Wulan langsung berdiri, membuka pintu rumah. Rara mengikuti di belakangnya. Mereka berlari ke arah suara itu. Kerumunan warga sudah berkumpul di bawah pohon besar dekat balai desa. Rara dan Wulan mendekat, berusaha melihat apa yang terjadi. Beberapa ibu-ibu menangis. Bapak-bapak berdiri dengan wajah pucat. Pak Pejo ada di sana, menatap ke atas pohon dengan tatapan kosong. Rara mengikuti arah pandang mereka. Lalu ia melihatnya. Seorang laki-laki tergantung di dahan pohon. Tubuhnya menggantung lemah, kepala tertunduk. Tapi yang membuat Rara hampir jatuh adalah kondisi tubuh orang itu. Kulitnya hitam. Bukan hitam biasa. Hitam seperti terbakar dari dalam. Seperti kulitnya hangus, tapi tidak ada bekas api. Wajahnya tidak terlihat jelas dari bawah, tapi Rara tahu siapa orang itu. Pak Yanto, tetangga yang kemarin masih menyapanya dengan ramah. Satu-satunya orang yang tersenyum padanya di desa ini. Rara merasakan perutnya mual. Ia berbalik dan muntah di pinggir jalan. Tubuhnya gemetar hebat. Wulan menarik tangannya, membawanya menjauh dari kerumunan. "Jangan lihat lagi," bisik Wulan. Tapi Rara sudah melihat. Sudah terlambat. Gambar itu sudah tertanam di kepalanya. Tubuh hitam itu menggantung lemah seperti boneka yang dibuang. Mereka kembali ke rumah dengan langkah cepat. Wulan menutup pintu rapat-rapat. Ia menyuruh Rara duduk, lalu mengambil air untuk diminum. Rara minum dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat. "Apa yang terjadi padanya?" tanya Rara dengan suara parau. Wulan tidak menjawab. Ia duduk di seberang Rara, menatap lantai. "Wulan, jawab aku. Apa yang terjadi?" "Kamu sudah lihat sendiri. Kenapa tubuhnya seperti itu? Kenapa dia ada di pohon?" Wulan mengangkat kepala, menatap Rara dengan mata lelah. "Karena dia dipilih." "Dipilih siapa?" Wulan tidak menjawab lagi. Ia berdiri dan masuk ke kamarnya, menutup pintu. Rara duduk sendirian di ruang tengah, masih gemetar. Pikirannya kacau. Pak Yanto mati. Mati dengan cara yang mengerikan. Dan keranda itu, keranda yang melayang tadi malam, apa ada hubungannya? Rara menatap pintu kamar Wulan yang tertutup. Setelah duduk lama di ruang tengah, ia keluar rumah lagi. Warga masih berkumpul di bawah pohon besar, tapi tubuh Pak Yanto sudah diturunkan. Beberapa orang membawa kain putih untuk menutupi mayat. Rara berjalan mendekat, mencoba mendengar pembicaraan mereka. Seorang ibu tua menangis sambil memeluk perempuan muda yang mungkin istri Pak Yanto. "Takdir, Nak. Ini sudah takdirnya." Rara mengerutkan kening. Takdir. Tidak ada yang wajar dari kematian Pak Yanto. Tubuhnya hitam seperti terbakar dari dalam. Itu bukan kematian biasa. Tapi semua orang di sini bicara seperti ini hal yang normal. Rara mencari Mbah Bejo di kerumunan. Ia melihat dukun tua itu berdiri agak jauh, menatap mayat dengan wajah datar. Rara mendekat. "Mbah, bisa bicara sebentar?" Mbah Bejo menoleh, lalu menghela napas. Ia berjalan menjauh dari kerumunan dan Rara mengikuti. Mereka berhenti di bawah pohon lain yang lebih sepi. "Apa yang terjadi pada Pak Yanto, Mbah?" "Dia dipilih." "Dipilih untuk apa?" Mbah Bejo menatap Rara lama. Wajahnya lelah. "Untuk menggantikan jiwa dalam keranda." Rara merasa tubuhnya dingin. "Maksudnya?" "Sudah, kamu tidak perlu tahu lebih jauh. Pulang saja ke kota. Ini bukan tempat untukmu." Mbah Bejo berjalan pergi, meninggalkan Rara yang berdiri dengan banyak pertanyaan. Menggantikan jiwa dalam keranda, apa artinya itu?
Kenapa Pak Yanto harus mati untuk itu? Rara kembali ke rumah Wulan dengan pikiran kacau. Wulan sudah keluar dari kamar, sedang menyiapkan teh di dapur. Rara duduk di kursi, menatap Wulan yang tidak menoleh. Mbah Bejo bilang Pak Yanto dipilih untuk menggantikan jiwa dalam keranda. Apa maksudnya? Wulan berhenti menuang air. Ia menatap Rara dengan tatapan tajam. Jangan tanya lagi. Aku harus tahu. Pak Yanto mati dengan cara yang mengerikan. Aku tidak bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa. Kamu tidak perlu tahu. Ini bukan urusanmu. Tapi mungkin ini ada hubungannya dengan aku. Aku datang ke sini, lalu tiba-tiba Pak Yanto mati. Mungkin ini salahku. Wulan meletakkan cangkir teh dengan keras di meja. Dengar, kalau kamu terus menyelidiki, kamu akan bawa masalah lebih besar. Berhenti sekarang, atau kamu keluar dari rumah ini. Rara terdiam. Wulan tidak pernah bicara sekeras ini. Tapi Rara tidak bisa berhenti. Ia perlu tahu. Kalau kematian Pak Yanto ada hubungannya dengan kedatangannya, ia harus bertanggung jawab. 2 hari kemudian, Rara mencoba mencari informasi dari warga lain. Ia mendatangi pasar kecil di desa, mencoba berbicara dengan pedagang. Kebanyakan mengabaikannya, tapi seorang ibu parubaya yang berjualan sayur terlihat lebih ramah. Rara membeli beberapa sayuran, lalu bertanya pelan. Bu, boleh tanya sesuatu? Ibu itu menoleh, wajahnya hati-hati. Apa? Tentang keranda di balai desa. Apa sebenarnya itu? Ibu itu langsung menggeleng. Jangan tanya itu, Mbak. Tapi aku perlu tahu, Pak Yanto mati dan kalau mau tahu, tanya Mbah Sumi. Dia yang paling tahu tentang sejarah desa ini. Tapi jangan bilang aku yang nyuruh. Rara mengangguk cepat. Mbah Sumi tinggal di mana? Di tepi hutan, ikuti jalan ke arah barat sampai mentok. Tapi hati-hati, Mbah Sumi tidak suka orang asing. Rara berterima kasih dan segera pergi. Ia tidak memberitahu Wulan. Ia tahu Wulan akan melarang. Jadi, ia pergi diam-diam saat Wulan sedang tidur siang. Jalan ke barat memang ada, tapi sempit dan gelap. Pohon-pohon besar di kiri kanan menutupi cahaya matahari. Rara berjalan dengan hati-hati, mengikuti jalan setapak yang berliku. Tidak ada orang di sini, hanya suara burung dan angin yang melewati daun-daun. Setelah berjalan hampir 1 jam, Rara sampai di ujung jalan. Di sana ada pondok kecil, sangat sederhana. Atapnya seng berkarat. Dindingnya papan kayu yang sudah lapuk. Halaman depannya penuh rumput liar dan sampah. Tempat ini terlihat seperti ditinggalkan. Rara ragu sebentar, lalu mengetuk pintu kayu yang sudah hampir lepas. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Mbah Sumi, permisi Mbah. Pintu terbuka sedikit. Seorang perempuan tua dengan rambut putih panjang dan acak-acakan mengintip dari dalam. Wajahnya keriput, matanya tajam. Ia menatap Rara dengan curiga. Siapa kamu? Saya Rara, Mbah, mahasiswa yang sedang penelitian di desa. Pergi. Mbah Sumi hendak menutup pintu, tapi Rara menahannya. Mbah, tolong, saya perlu tahu tentang keranda di balai desa. Pak Yanto sudah mati, dan saya takut ini ada hubungannya dengan saya. Bukan urusanmu. Pergi sebelum kamu bawa bahaya ke sini. Mbah, saya mohon. Saya tidak akan pergi kalau Mbah tidak cerita. Mbah Sumi menatap Rara lama. Wajahnya sulit dibaca. Lalu ia melihat sekeliling, seperti memastikan tidak ada orang lain. Ia membuka pintu lebih lebar dan membiarkan Rara masuk. Pondok itu lebih kumuh dari luar. Tidak ada furnitur, hanya tikar lusuh di lantai dan beberapa panci tua di sudut. Bau apek menyerang hidung Rara. Mbah Sumi duduk di tikar, menunjuk tempat di depannya untuk Rara. Rara duduk dengan hati-hati. Mbah Sumi menatapnya lama, seperti menimbang sesuatu. Kamu benar-benar mau tahu? Rara mengangguk. Saya perlu tahu, Mbah. Mbah Sumi menghela napas panjang. 50 tahun lalu, desa ini damai. Tapi ada seorang perempuan yang hidupnya susah. Namanya Mbah Ningsih. Rara mendengarkan dengan serius. Mbah Sumi bicara pelan, seperti takut ada yang mendengar. Mbah Ningsih itu miskin. Tidak punya siapa-siapa. Suaminya mati, anaknya mati. Dia sendirian. Untuk hidup, dia terpaksa jual diri. Jadi pelacur. Rara tidak menyela.
Ia membiarkan Mbah Sumi melanjutkan. Warga desa tidak terima. Mereka anggap Mbah Ningsih membawa aib, dikucilkan, dihina di depan umum, diludahi, dipukuli kalau dia berani datang ke pasar. Mbah Ningsih menderita bertahun-tahun. Mbah Sumi berhenti sebentar, menatap lantai, wajahnya murung. Lalu Mbah Ningsih pergi. Katanya dia pergi belajar ilmu dari guru sakti yang jahat. Beberapa tahun kemudian dia kembali, dan sejak itu desa ini tidak pernah damai lagi. Rara merasa dadanya sesak. Ia mulai paham, ini bukan hanya tentang keranda, ini tentang dendam, tentang seseorang yang disakiti sampai ia balas dengan cara yang mengerikan. Mbah Ningsih bawa ilmu hitam. Dia mulai balas dendam. Anak-anak di desa mulai sakit, mati satu persatu dengan cara aneh. Tubuh mereka hangus dari dalam, persis seperti Pak Yanto kemarin. Rara merinding mendengarnya. Jadi kematian Pak Yanto bukan yang pertama. Ini sudah terjadi puluhan tahun lalu. Warga akhirnya tangkap Mbah Ningsih. Mereka ikat dia di tiang, lalu bakar dia hidup-hidup di tengah lapangan. Rara menutup mulutnya dengan tangan. Bakar hidup-hidup. Betapa kejamnya warga desa itu. Tapi Mbah Ningsih tidak mati begitu saja. Dia kutuk desa ini. Dia bilang dia akan terus balas dendam pada keturunan warga yang bunuh dia. Sejak itu, setiap Jumat Kliwon, keranda itu gerak sendiri, nyari tumbal. Siapa yang dipilih mati dengan cara yang sama, hangus dari dalam. Mbah Sumi menatap Rara dengan tatapan serius. Dan kamu, nak, kamu datang ke sini, menggali cerita ini lagi. Kamu membuat Mbah Ningsih semakin kuat. Dia akan targetkan kamu sebagai korban berikutnya. Rara merasa tubuhnya dingin. Ia tidak tahu harus bicara apa. Semua ini terlalu banyak, terlalu mengerikan. Dan sekarang, ia tahu bahwa kedatangannya memang membawa masalah. Pergi dari desa ini sekarang, nak, sebelum terlambat. Rara berdiri dengan kaki gemetar. Ia berterima kasih pada Mbah Sumi dan keluar dari pondok itu. Rara tidak langsung pulang. Ia duduk di batu besar dekat pondok Mbah Sumi, mencoba menenangkan diri. Peringatan Mbah Sumi terus berputar di kepalanya. Pergi sebelum terlambat. Tapi ia belum mendengar semuanya. Masih ada yang belum jelas. Ia kembali mengetuk pintu pondok. Mbah Sumi membuka pintu dengan wajah heran. Kenapa balik lagi? Mbah bilang Mbah Ningsih dibakar hidup-hidup. Lalu kenapa kutukan ini masih ada? Kenapa keranda itu masih gerak sampai sekarang? Mbah Sumi menatap Rara lama, seperti menimbang apakah harus melanjutkan cerita atau tidak. Akhirnya ia membuka pintu lebih lebar. Masuk lagi. Tapi ini terakhir kali. Setelah ini, kamu harus pergi. Rara masuk dan duduk di tikar yang sama. Mbah Sumi duduk di hadapannya, menghela napas panjang. Kamu mau tahu kenapa kutukan ini masih ada? Karena Mbah Ningsih tidak mati dengan cara biasa. Dia sudah kuat dengan ilmu hitamnya. Saat dibakar, dia tidak teriak kesakitan, malah ketawa. Ketawa keras sambil mutuk semua warga yang nonton dia dibakar. Rara merinding mendengar detail itu. Mbah Sumi melanjutkan dengan suara pelan. Mbah Ningsih bilang dia akan balik. Akan balas dendam pada keturunan warga yang bunuh dia. Warga pikir itu cuma omong kosong orang yang mau mati. Tapi setelah api padam, jasad Mbah Ningsih hilang. Tidak ada tulang, tidak ada sisa apa-apa. Cuma abu. Dan abu itu punya kekuatan aneh. Mbah Sumi berhenti sebentar, menatap jendela seperti takut ada yang mendengar. Warga kumpulkan abu itu, buat keranda untuk kurungan arwahnya. Mbah Bejo waktu itu masih muda. Dia yang buat ritualnya. Tapi ritual itu tidak cukup kuat. Arwah Mbah Ningsih tetap bisa gerak. Setiap Jumat Kliwon, keranda itu hidup, nyari tumbal. Rara menelan ludah. Tumbal untuk apa? Untuk kasih kekuatan pada Mbah Ningsih.
Setiap orang yang mati, jiwanya masuk ke keranda. Jadi kekuatan buat Mbah Ningsih bangkit lagi dengan tubuh baru. Dia mau balik hidup, mau balas dendam sampai tuntas. Rara merasa dadanya sesak. Ini bukan hanya cerita mistis biasa. Ini nyata. Pak Yanto mati bukan karena kebetulan. Ia dibunuh untuk memberi kekuatan pada arwah yang dendam. Mbah, kenapa warga tidak coba hancurkan keranda itu saja? Mbah Sumi menggeleng. Sudah dicoba, berkali-kali. Tapi keranda itu tidak bisa dibakar, tidak bisa dipecah, tidak bisa diapa-apain. Malah kalau ada yang coba rusak, orang itu yang mati duluan. Jadi warga pasrah, cuma bisa ikuti aturan. Tutup pintu, tutup jendela, jangan keluar malam Jumat Kliwon. Berharap mereka tidak dipilih. Rara merasakan kepahitan di mulutnya. Warga desa ini hidup dalam ketakutan puluhan tahun. Setiap Jumat Kliwon, mereka menunggu dengan cemas, tidak tahu siapa yang akan jadi korban selanjutnya. Tapi kenapa Mbah Ningsih memilih orang tertentu? Kenapa Pak Yanto? Tidak ada yang tahu. Mbah Ningsih pilih sesuka dia. Yang jelas, dia targetkan keturunan warga yang bunuh dia dulu. Pak Yanto kakeknya dulu ikut bakar Mbah Ningsih. Jadi dia dipilih. Rara terdiam. Semua ini seperti lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Dendam yang terus berputar, memakan korban satu persatu. Dan kamu, Nak, kata Mbah Sumi pelan. Kamu datang ke sini, gali cerita ini lagi. Mbah Ningsih pasti sudah tahu. Dia akan anggap kamu sebagai ancaman. Atau lebih parah, dia mau pakai tubuhmu untuk bangkit. Rara merasakan tubuhnya menggigil. Kenapa tubuh saya? Karena kamu orang luar. Tidak ada hubungan darah dengan warga desa. Tubuh yang bersih dari darah warga yang dia benci. Tubuh yang sempurna untuk dia hidup lagi. Mbah Sumi menatap Rara dengan tatapan serius. Makanya aku bilang, pergi sekarang. Jangan tunggu Jumat Kliwon lagi. Kalau kamu masih di sini saat itu, kamu tidak akan selamat. Rara berdiri dengan kaki gemetar. Ia ingin berterima kasih, tapi suaranya tidak keluar. Ia hanya mengangguk dan keluar dari pondok. Udara di luar terasa mencekik. Rara berjalan cepat di jalan setapak yang gelap. Pikirannya kacau. Ia harus pergi, harus pulang ke kota sekarang juga. Tapi ada yang menahannya. Rasa bersalah. Ia datang ke sini dan membuat situasi jadi lebih buruk. Pak Yanto mati mungkin karena kedatangannya. Kalau ia pergi begitu saja, siapa yang akan mati berikutnya? Rara sampai di desa saat sore hampir gelap. Saat ia sampai di rumah Wulan, perempuan itu sudah menunggunya di teras dengan wajah yang sangat marah. Rara bahkan belum sempat masuk ketika Wulan langsung berdiri dan mendekatinya dengan langkah cepat. Kamu dari mana? Rara mencoba menjawab, tapi sebelum kata-kata keluar dari mulutnya, tangan Wulan sudah melayang. Tamparan keras mengenai pipi Rara. Perempuan itu terdorong mundur, memegang pipinya yang panas. Kamu ke pondok Mbah Sumi kan? Aku sudah bilang jangan. Rara menatap Wulan dengan mata terkejut. Ia belum pernah melihat Wulan semarah ini. Wajah perempuan itu merah, tangannya mengepal, matanya berkaca-kaca antara marah dan takut. Aku cuma mau tahu kebenaran. Kebenaran? Kamu pikir dengan tahu semua itu jadi lebih baik? Kamu bodoh sekali. Wulan menarik lengan Rara dengan kasar, membawanya masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu keras, lalu menatap Rara dengan tatapan penuh kemarahan. Kamu sudah buat Mbah Ningsih semakin kuat. Setiap kali cerita itu digali lagi, setiap kali namanya disebut, dia jadi lebih kuat. Kamu pikir kenapa kami semua diam? Karena kalau kami bicara, dia akan bangun. Rara merasa dadanya sesak. Ia tidak tahu. Mbah Sumi tidak bilang itu. Atau mungkin ia bilang, tapi Rara terlalu bodoh untuk mengerti. Aku tidak tahu. Kamu tidak pernah tahu. Karena kamu cuma mikir penelitian kamu. Kamu tidak peduli sama kami yang harus hidup dengan kutukan ini.
Wulan berbalik dan masuk ke kamarnya, membanting pintu keras. Rara berdiri sendirian di ruang tengah, pipinya masih panas, dadanya sesak. Ia ingin menangis, tapi air matanya tidak keluar. Ia hanya berdiri di sana, merasakan beban kesalahan yang semakin berat. Malam itu, Rara duduk di kamarnya, tidak mau keluar. Ia mendengar Wulan bergerak di luar, tapi tidak ada yang bicara. Suasana rumah sangat tegang. Rara menatap jendela yang tertutup rapat. Pikirannya penuh dengan cerita Mbah Sumi dan kemarahan Wulan. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari luar. Rara terlonjak. Wulan langsung keluar rumah, dan Rara mengikuti di belakangnya. Mereka berlari ke arah teriakan itu, menuju rumah Pak Tejo. Kerumunan warga sudah berkumpul di depan rumah. Rara dan Wulan mendekat, berusaha melihat apa yang terjadi. Di tengah kerumunan, seorang anak laki-laki kecil tergeletak di tanah. Tubuhnya kejang-kejang, matanya terbuka lebar, mulutnya berbusa. Ibu anak itu menangis sambil memeluk tubuh anaknya yang kejang. "Tolongin anakku, tolong!" Pak Tejo berusaha menenangkan anak itu, tapi tubuh anak itu terus berguling di tanah seperti dirasuki sesuatu. Mbah Bejo datang dengan cepat, membawa botol berisi air dan minyak. Ia mulai membacakan mantra, menyiramkan air ke wajah anak itu. Tapi anak itu malah tertawa. Tawa yang aneh, bukan suara anak kecil. Suara itu berat, seperti suara wanita tua yang serak. Semua orang terdiam, merinding mendengar suara itu keluar dari mulut anak kecil. "Aku akan kembali. Aku akan bunuh kalian semua. Keturunan kalian semua." Suara itu terus keluar, tertawa mengerikan. Ibu anak itu memeluk anaknya sambil menangis histeris. Mbah Bejo terus membacakan mantra, tapi tidak ada efek. Anak itu terus tertawa dengan suara yang membuat bulu kuduk merinding. Rara berdiri di belakang kerumunan, tubuhnya kaku ketakutan. Ia menatap anak itu, mendengar suara mengerikan yang keluar dari mulutnya. Dan ia tahu, ini salahnya. Ia yang membangkitkan Mbah Ningsih dengan menggali cerita itu. Ia yang membuat kutukan ini semakin kuat. Setelah beberapa menit, anak itu tiba-tiba berhenti. Tubuhnya lemas, mata tertutup. Ibu anak itu mengguncang tubuh anaknya, panik. Tapi anak itu masih bernapas, hanya pingsan. Warga membawa anak itu masuk ke dalam rumah, meninggalkan kerumunan yang masih syok di luar. Rara berjalan kembali ke rumah Wulan dengan langkah goyah. Wulan tidak bicara apa-apa. Mereka masuk rumah dan duduk di ruang tengah dalam keheningan. Rara menatap lantai, tidak berani menatap Wulan. "Itu karena aku kan?" bisik Rara. Wulan tidak menjawab, tapi diamnya sudah jadi jawaban. Pagi harinya, desa dalam kekacauan. Rara terbangun karena suara ribut di luar. Ia keluar rumah dan melihat warga berkumpul di depan balai desa. Wajah mereka panik, ada yang menangis, ada yang marah. Rara dan Wulan mendekat, mencoba tahu apa yang terjadi. Pak Tejo berdiri di depan balai dengan wajah pucat. Pintu balai terbuka lebar. Beberapa warga masuk dan keluar, mencari sesuatu. Tapi ekspresi mereka mengatakan bahwa mereka tidak menemukannya. "Kerandanya hilang," bisik Wulan. Rara menoleh ke Wulan. "Hilang? Bagaimana bisa?" "Tidak tahu, tapi ini belum pernah terjadi. Keranda itu hanya keluar saat Jumat Kliwon. Sekarang bukan Jumat Kliwon, tapi keranda itu hilang." Rara merasakan tubuhnya dingin. Keranda yang hilang bukan pertanda baik. Itu artinya Mbah Ningsih sudah tidak terkendali. Kutukan itu sudah keluar dari pola yang biasa. Pak Tejo mengumpulkan warga di depan balai. Wajahnya serius, suaranya pegas. "Dengar semua, keranda sudah hilang. Ini situasi darurat. Mulai sekarang, semua harus waspada. Jangan keluar rumah saat malam. Kunci semua pintu dan jendela rapat-rapat. Kalau ada yang lihat keranda itu, langsung lapor." Beberapa warga mulai protes. "Pak, kami tidak aman di sini lagi. Kami mau pergi dari desa ini." "Pergi kemana? Kutukan ini menempel pada kita. Kalau kita lari, kutukan itu akan ikut. Kita hanya bisa bertahan di sini." Tapi banyak warga yang tidak terima.
Mereka mulai ribut, saling teriak. Situasi semakin kacau. Pak Tejo berusaha menenangkan mereka, tapi tidak berhasil. Rara melihat semua itu dengan perasaan bersalah yang sangat besar. Ini semua karena dia. Kedatangannya, rasa penasarannya, keputusannya untuk mencari tahu. Semua itu membuat kutukan ini bangkit lagi. Rara menarik lengan Wulan. "Aku harus ke pondok Mbah Sumi lagi." Wulan menatapnya tajam. "Untuk apa?" "Untuk tanya bagaimana cara hentikan ini. Pasti ada cara. Aku tidak bisa diam begitu saja." "Jangan pergi lagi. Kamu sudah buat cukup masalah." "Justru karena itu aku harus bertanggung jawab. Aku yang mulai ini. Aku yang harus selesaikan." Wulan menatap Rara lama. Wajahnya lelah, seperti sudah tidak punya tenaga untuk marah lagi. "Terserah kamu. Tapi kalau terjadi sesuatu, jangan salahkan aku." Rara mengangguk dan berjalan cepat meninggalkan kerumunan. Napasnya terengah-engah, kakinya mulai pegal, tapi ia tidak berhenti. Jalan setapak yang gelap terasa lebih menyeramkan dari kemarin. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pohon-pohon sampai berbunyi keras seperti erangan. Saat ia sampai di depan pondok, Rara langsung berhenti. Pintu pondok terbuka lebar, tidak seperti kemarin yang tertutup rapat. Rara mendekat dengan hati-hati, merasakan sesuatu yang sangat salah. "Mbah Sumi!" Suaranya bergema, tapi tidak ada jawaban. Rara memanggil lagi, lebih keras. "Mbah Sumi, saya Rara. Mbah di dalam?" Tetap tidak ada jawaban. Rara melangkah lebih dekat ke pintu. Dari luar, ia bisa melihat kondisi dalam pondok yang berantakan. Tikar terlipat, panci berserakan, rak kayu roboh. Seperti ada yang berkelahi di dalam. Rara masuk pelan. Bau anyir langsung menyerang hidungnya. Bau yang sudah ia kenal. Bau darah. Tubuhnya kaku, tapi ia memaksa diri untuk terus melangkah masuk. Cahaya dari pintu menerangi sebagian ruangan. Rara melihat noda merah di lantai. Darah segar, masih basah. Ia mengikuti jejak darah itu dengan mata gemetar, sampai berhenti di sudut ruangan. Mbah Sumi tergeletak di sana. Tubuhnya tidak bergerak. Rara berlari mendekat, berlutut di samping tubuh tua itu. Tapi begitu ia melihat lebih jelas, napasnya tersangkut di tenggorokan. Kedua tangan Mbah Sumi terpotong. Darah menggenang di sekitar tubuhnya. Wajah perempuan tua itu menunjukkan ekspresi ketakutan luar biasa. Mata terbuka lebar, mulut terbuka seperti sedang berteriak. Rara mundur dengan pantat, tangannya gemetar hebat. Mbah Sumi!" Rara ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia ingin lari, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku karena syok melihat pemandangan mengerikan itu. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Tiba-tiba, tubuh Mbah Sumi bergerak. Rara terlonjak, mundur lebih jauh sampai punggungnya membentur dinding. Mayat itu bangkit dengan gerakan patah-patah yang tidak wajar. Kepala berputar perlahan, tubuh bergerak seperti boneka yang ditarik benang. Lalu mayat itu membalikkan tubuhnya menghadap Rara. Mata Mbah Sumi terbuka lebar, menatap kosong ke arah Rara. Tapi ada sesuatu di balik tatapan itu. Sesuatu yang hidup. Sesuatu yang bukan Mbah Sumi. Wajah mayat itu mulai berubah. Kulit keriput perlahan menjadi mulus. Rambut putih berubah hitam panjang. Tubuh tua menjadi tubuh wanita muda yang sangat cantik. Tapi mata itu tetap kosong. Dan senyumannya, senyuman yang mengerikan. Mbah Ningsih. Ia menampakkan diri. Rara tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar, tubuh gemetar ketakutan. Mbah Ningsih berdiri dengan anggun, menatap Rara dengan senyuman lembut yang penuh ancaman. "Akhirnya kita bertemu, Rara." Suaranya lembut seperti bisikan angin, tapi ada sesuatu di balik lembutan itu, sesuatu yang gelap dan berbahaya. "Kamu yang terus menggali cerita aku. Kamu yang bangkitkan aku lagi.
Terima kasih. Mbah Ningsih melangkah pelan mendekati Rara. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berbunyi keras. Rara mencoba mundur, tapi punggungnya sudah mentok di dinding. Jangan takut, aku tidak akan bunuh kamu. Aku butuh tubuhmu. Rara menggeleng cepat. Tidak, jangan. Tubuhmu bersih. Tidak ada darah warga yang aku benci. Tubuh yang sempurna untuk aku hidup lagi. Mbah Ningsih semakin dekat. Tangannya terangkat, jari-jarinya panjang dan lentik. Rara ingin lari, tapi tubuhnya seperti terikat oleh sesuatu. Ia tidak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba, keranda tua muncul di belakang Rara. Muncul begitu saja dari udara, melayang pelan. Tutupnya terbuka perlahan dengan bunyi keras yang memekakan telinga. Dari dalam keranda itu keluar asap hitam pekat yang berbau busuk. Rara menjerit. Suaranya akhirnya keluar, keras dan penuh ketakutan. Tapi tidak ada yang mendengar. Ia sendirian di sini dengan Mbah Ningsih dan keranda tua yang mengerikan itu. Mbah Ningsih mengulurkan tangannya, hampir menyentuh wajah Rara. Jari-jarinya dingin. Rara bisa merasakan hawa dingin dari sentuhan yang belum sampai itu. Ia menutup mata, pasrah. Tapi sentuhan itu tidak datang. Teriakan terdengar dari luar. Banyak teriakan. Suara langkah kaki berlari cepat mendekat. Mbah Ningsih menoleh ke arah pintu. Wajahnya berubah marah. Pak Tejo masuk duluan, diikuti Mbah Bejo dan beberapa warga lain. Mereka membawa obor, membawa botol berisi air dan minyak. Mbah Bejo langsung membaca mantra dengan suara keras. Mbah Ningsih menjerit. Jeritannya memekakan telinga, membuat dinding pondok bergetar. Ia menatap Rara dengan tatapan penuh amarah. Kamu akan jadi milikku. Tidak ada yang bisa hentikan aku. Tapi tubuhnya mulai memudar. Wajah cantik itu perlahan menghilang, kembali jadi wajah Mbah Sumi yang mengerikan. Lalu tubuh itu roboh ke lantai, tidak bergerak lagi. Keranda di belakang Rara juga menghilang. Asap hitamnya tertiup angin dan hilang. Pak Tejo langsung berlari ke Rara, menarik tubuhnya yang masih kaku. Keluar, cepat keluar! Rara ditarik keluar dari pondok. Warga lain membantu, menyeret tubuhnya yang lemas. Begitu mereka semua keluar, pondok itu mulai runtuh. Dinding kayu patah, atap jatuh, semuanya roboh dalam hitungan detik. Rara menatap pondok yang runtuh itu dengan mata kosong. Tubuhnya masih gemetar, pikirannya kacau. Ia melihat wajah Mbah Ningsih lagi di dalam kepalanya. Senyuman itu, tatapan mata kosong itu, suara lembut yang penuh ancaman itu. Rara, kamu dengar aku? Pak Teho mengguncang bahunya, tapi Rara tidak merespons. Pandangannya mulai kabur, tubuhnya lemas. Ia merasakan kakinya tidak kuat lagi menopang tubuh. Lalu semuanya menjadi gelap. Rara pingsan. Saat ia membuka mata lagi, ia sudah berada di tempat lain. Kamar yang familiar, kamarnya di rumah Wulan. Ia berbaring di kasur, tubuhnya tertutup selimut. Kepala terasa pusing, tubuh terasa berat. Wulan duduk di samping kasur, menatap Rara dengan wajah khawatir. Begitu melihat Rara membuka mata, Wulan langsung mengambil air dan membantunya minum. Kamu sudah sadar? Rara mengangguk lemah. Tenggorokannya kering, kepalanya sakit. Ia mencoba duduk, tapi tubuhnya masih lemas. Apa yang terjadi? Tanya Rara dengan suara parau. Pak Teho dan warga yang nyelamatin kamu, mereka datang ke pondok Mbah Sumi karena khawatir. Untung mereka datang tepat waktu. Rara menatap Wulan, lalu teringat semua yang terjadi di pondok itu. Mbah Sumi yang mati mengenaskan, tubuh yang bangkit, wajah Mbah Ningsih, keranda yang muncul, semua itu nyata. Mbah Sumi, bisik Rara. Wulan mengangguk pelan. Dia sudah mati. Warga sudah bawa tubuhnya, akan dikubur besok. Rara menutup wajahnya dengan tangan, air mata mengalir lagi. Mbah Sumi mati karena dia, karena ia terus menggali cerita itu, karena ia keras kepala tidak mendengarkan peringatan. Ini salah aku, bisik Rara.
Wulan tidak menjawab. 2 hari setelah kejadian di Pondok Mbah Sumi, Desa Blungkang berubah total. Tidak ada lagi orang yang berjalan di jalan. Semua rumah tertutup rapat. Tidak ada yang berani keluar, bahkan saat siang hari. Suasananya seperti kota mati. Hanya angin yang bertiup di jalan-jalan kosong. Rara tidak keluar kamar sejak ia bangun. Ia hanya berbaring di kasur, menatap langit-langit, memikirkan semua yang sudah terjadi. Pak Yanto mati, Mbah Sumi mati, semua karena dia. Wulan sesekali masuk membawakan makanan, tapi Rara hampir tidak menyentuh apapun. Sore itu, Pak Teho datang ke rumah Wulan. Rara mendengar suara ketukan pintu dan suara Pak Teho yang bicara dengan Wulan di luar. Lalu pintu kamar Rara diketuk pelan. "Masuk," kata Rara lemah. Pak Teho masuk dengan wajah serius. Ia duduk di kursi dekat kasur, menatap Rara yang masih berbaring. "Kamu harus pulang ke kota besok pagi." Rara menoleh menatap Pak Teho. Kepala desa itu terlihat lelah, wajahnya pucat, matanya cekung, seperti tidak tidur berhari-hari. "Aku sudah siapkan mobil. Besok pagi jam 7 kamu berangkat. Ini demi keselamatan kamu." Rara mengangguk lemah. "Iya Pak, saya akan pulang." Pak Teho berdiri dan keluar tanpa bicara lagi. Rara kembali menatap langit-langit. Pulang. Itu yang seharusnya ia lakukan sejak awal. Tapi meninggalkan desa ini dengan semua kekacauan yang ia buat, rasanya seperti lari dari tanggung jawab. Malam itu, Rara berbaring di kasur, mencoba tidur tapi tidak bisa. Pikirannya terus kembali ke wajah Mbah Sumi, ke Pak Yanto, ke anak kecil yang kerasukan. Semua itu akan terus terjadi. Kutukan ini tidak akan berhenti hanya karena ia pulang. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Wulan masuk dengan wajah tegas. Ia menatap Rara dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. "Bangun, ikut aku." Rara duduk dengan bingung. "Kemana?" "Ikut saja." Wulan keluar dari kamar. Rara turun dari kasur dan mengikuti. Mereka keluar dari rumah, berjalan ke belakang. Rara baru sadar ada pondok kecil di belakang rumah Wulan, tersembunyi di balik pohon-pohon besar. Pondok itu tampak tua dan tidak terawat, tertutup semak-semak. Wulan membuka pintu pondok yang sudah berkarat. Debu beterbangan saat pintu terbuka. Mereka masuk ke dalam. Pondok itu gelap dan pengap. Wulan menyalakan senter ponselnya, menerangi ruangan kecil yang penuh barang-barang tua. "Ini pondok kakek saya. Dia dukun putih yang dulu coba lawan Mbah Ningsih." Rara menatap sekeliling. Ada rak kayu penuh dengan botol-botol berisi ramuan kering. Ada meja kecil dengan lilin yang sudah meleleh. Dan di sudut ruangan, ada peti kayu besar yang tertutup debu tebal. Wulan membuka peti itu. Dari dalam, ia mengambil sebuah kitab tua dengan sampul kulit yang sudah lapuk. Tulisan di sampulnya sulit dibaca, tapi Rara bisa melihat kata-kata dalam huruf Jawa kuno. "Pengikat arwah," kata Wulan. "Kakek saya tulis ini sebelum dia meninggal. Ini cara untuk akhiri kutukan Mbah Ningsih." Rara menatap kitab itu dengan mata terbuka lebar. "Kenapa baru sekarang kamu kasih tahu?" "Karena aku tidak yakin ini akan berhasil. Kakek sudah coba dulu, tapi dia gagal. Dia mati sebelum bisa selesaikan ritualnya." Wulan membuka kitab itu. Halaman-halamannya menguning. Tulisan Jawa kuno memenuhi setiap halaman. Rara mencoba membaca, tapi tulisan itu terlalu sulit. "Ayo kita terjemahkan," kata Wulan. Mereka duduk di lantai berdebu dengan kitab di tengah. Wulan mulai membaca pelan, mencoba menerjemahkan tulisan kuno itu. Rara membantu dengan ponselnya, mencari arti kata-kata yang mereka tidak mengerti. Berjam-jam mereka duduk di sana. Malam semakin larut, tapi mereka tidak berhenti. Perlahan, isi kitab itu mulai terbuka. Dan semakin mereka membaca, semakin mereka mengerti betapa berbahayanya ritual ini. Untuk musnahkan arwah Mbah Ningsih, harus bakar jiwanya, bukan fisiknya.
kata Wulan sambil membaca. Fisiknya sudah dibakar dulu, tapi jiwanya masih hidup di keranda itu. Rara mengangguk, mengikuti setiap kata yang Wulan baca. Ritual ini butuh darah keturunan dukun, darah yang punya kekuatan untuk ikat arwah. Wulan berhenti membaca. Ia menatap tulisan itu lama, lalu menoleh ke Rara. Itu darah saya. Saya keturunan langsung kakek. Darah saya yang dibutuhkan. Rara merasa dadanya sesak. Maksudnya kamu harus... Iya, saya harus korbankan darah saya untuk ritual ini. Tidak, pasti ada cara lain. Wulan menggeleng. Tidak ada. Ini satu-satunya cara. Rara menatap Wulan dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak bisa membiarkan Wulan mengorbankan dirinya. Tapi Wulan sudah membuat keputusan. Wajahnya tegas, tidak ada keraguan. Mereka melanjutkan membaca. Ritual itu juga membutuhkan bunga 7 rupa. 7 jenis bunga yang berbeda harus dipetik saat fajar. Bunga-bunga itu harus ditata melingkar di sekeliling keranda. Dan ada mantra khusus yang harus dibacakan tepat saat keranda muncul. Ritual ini harus dilakukan saat Jumat Kliwon, kata Wulan. Saat keranda keluar, kita harus siap. Rara menatap kalender di ponselnya. Jumat Kliwon berikutnya 4 hari lagi. 4 hari untuk mempersiapkan segalanya. Wulan, aku tidak tega. Ini tanggung jawab saya, potong Wulan. Kakek saya gagal hentikan kutukan ini 50 tahun lalu. Sekarang giliran saya selesaikan. Rara menatap Wulan lama. Perempuan yang tadinya dingin dan tertutup itu sekarang terlihat sangat kuat. Ada tekad di matanya yang tidak bisa dibantah. Kita harus yakinkan Pak Tejo dan warga untuk bantu kita, kata Wulan. Ritual ini berbahaya. Kita butuh mereka. Mereka keluar dari pondok dengan kitab di tangan Wulan. Langit sudah mulai terang. Fajar menyingsing. Mereka tidak tidur semalaman, tapi tidak ada yang merasa lelah. Adrenalin membuat mereka tetap terjaga. Pagi itu, Wulan dan Rara pergi ke rumah Pak Tejo. Kepala desa itu membuka pintu dengan wajah heran melihat mereka datang pagi-pagi. Ada apa? Pak, kami menemukan cara untuk akhiri kutukan ini, kata Wulan tegas. Pak Tejo menatap Wulan dengan tatapan tidak percaya. Cara apa? Wulan menunjukkan kitab itu. Ini kitab kakek saya. Ada ritual di sini yang bisa musnahkan Mbah Ningsih selamanya. Pak Tejo mengambil kitab itu, membaca beberapa halaman. Wajahnya berubah serius. Ia menutup kitab dan menatap Wulan. Ini terlalu berbahaya. Tapi ini satu-satunya cara. Kalau kita tidak coba, kutukan ini akan terus ada. Orang akan terus mati. Pak Tejo terdiam lama. Ia menatap Wulan, cucunya, dengan tatapan khawatir. Lalu ia menghela napas panjang. Apa yang kamu butuhkan? Wulan menjelaskan semua yang mereka temukan di kitab. Darah keturunan dukun, bunga 7 rupa, mantra khusus, dan bantuan warga untuk jaga ritual. Pak Tejo mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Setelah Wulan selesai menjelaskan, Pak Tejo terdiam lama. Wajahnya berubah dari serius menjadi marah. Ia menutup kitab dengan keras, lalu menatap Wulan dengan tatapan tajam. Tidak, aku tidak izinkan. Wulan terkejut. Kenapa, kek? Ini terlalu berbahaya, kamu bisa mati. Tapi ini satu-satunya cara. Tidak peduli, aku tidak akan biarkan cucu satu-satunya aku mati karena ritual gila ini. Pak Tejo berdiri, menatap Wulan dengan wajah keras. Kalau kamu tetap mau lakukan ini, aku akan kunci kamu di rumah sampai Jumat Kliwon lewat. Wulan berdiri juga, menatap kakeknya dengan tatapan tidak kalah keras. Kakek mau kita hidup seperti ini terus? Setiap Jumat Kliwon takut, menunggu siapa yang akan mati berikutnya. Lebih baik begitu daripada kehilangan kamu. Tapi ini tanggung jawab kita, kek. Kakek buyut yang gagal hentikan kutukan ini dulu. Sekarang giliran aku selesaikan.
Mereka berdebat sengit, suara mereka keras, penuh emosi. Rara berdiri di samping, tidak tahu harus bicara apa. Ini urusan keluarga mereka, ia tidak punya hak untuk ikut campur. Perdebatan itu berlangsung hampir 1 jam. Pak Tejo tidak mau mengalah, tapi Wulan juga keras kepala. Akhirnya Pak Tejo duduk lagi dengan wajah lelah, menyerah. "Aku tidak bisa hentikan kamu, kan?" Wulan menggeleng pelan. "Tidak, Kek." Pak Tejo menghela napas panjang. Ia menatap cucunya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Lalu ia mengangguk pelan, pasrah. Hari itu juga, Pak Tejo memanggil Mbah Bejo ke rumahnya. Dukun tua itu datang dengan wajah curiga, tapi begitu melihat kitab pengikat arwah, matanya terbuka lebar. "Ini kitab kakekmu," kata Mbah Bejo sambil membuka halaman demi halaman. "Aku kira sudah hilang." "Kakek nyimpen di pondok belakang rumah," kata Wulan. Mbah Bejo membaca dengan serius. Ia menghabiskan waktu lama untuk membaca setiap halaman, sesekali mengangguk atau mengerutkan kening. Setelah selesai, ia menutup kitab dan menatap Wulan dan Rara. "Ini mungkin berhasil," katanya pelan, "tapi sangat berbahaya. Kalau ada yang salah, kalian berdua bisa mati." "Kami tahu risikonya," kata Wulan tegas. Mbah Bejo mengangguk. "Baik, aku akan bantu. Aku akan bacakan mantranya, tapi kalian harus ikuti semua aturan di kitab ini. Tidak boleh ada yang salah." Persiapan dimulai hari itu juga. Wulan dan Rara harus mengumpulkan bunga 7 rupa. Bunga mawar putih, melati, kamboja, kenanga, sedap malam, anggrek bulan, dan bunga kantil. Semua harus dipetik saat fajar, tepat saat matahari terbit. Beberapa warga bersedia membantu. Mereka pergi ke tempat-tempat yang berbeda untuk mencari bunga-bunga itu. Proses ini sangat sulit. Bunga mawar putih tumbuh di tepi jurang yang curam. Bunga kamboja ada di kuburan tua yang sudah tidak terurus. Bunga anggrek bulan tumbuh di pohon tinggi di tengah hutan. Rara ikut mencari bunga kantil di dekat sungai. Tempatnya licin dan berbahaya. Ia hampir terpeleset beberapa kali, tapi akhirnya ia berhasil memetik bunga itu tepat saat matahari terbit. 3 hari mereka mengumpulkan bunga-bunga itu. Semua harus segar, tidak boleh layu. Wulan menyimpannya di tempat khusus, dibungkus kain basah agar tetap segar sampai hari ritual. Tapi tidak semua warga mendukung rencana ini. Beberapa orang datang ke rumah Pak Tejo memprotes. "Pak, ini terlalu berbahaya. Kalau ritual ini gagal, Mbah Ningsi akan lebih marah. Teror akan jadi lebih parah." "Kami sudah diskusi ini," kata Pak Tejo tegas. "Ini kesempatan kita untuk akhiri kutukan ini selamanya." "Tapi kalau gagal, siapa yang tanggung jawab?" Pak Tejo tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap warga-warga yang protes itu dengan wajah berat. Memang tidak ada jaminan ritual ini akan berhasil, tapi mereka harus coba. Malam sebelum Jumat Kliwon, Rara dan Wulan tidak bisa tidur. Mereka duduk di ruang tengah, memeriksa persiapan berkali-kali. Bunga 7 rupa sudah siap. Mantra sudah dihafal oleh Mbah Bejo. Pisau kecil untuk mengeluarkan darah Wulan sudah disiapkan. Semua sudah siap. Tapi ketakutan tetap ada. Wulan duduk dengan lutut dipeluk, menatap kosong ke depan. Rara melihat air mata mengalir di pipi Wulan. Perempuan itu menangis dalam diam. "Wulan?" Wulan menoleh, wajahnya basah oleh air mata. "Aku takut, Rara. Aku takut tidak akan selamat dari ritual ini." Rara pindah duduk di samping Wulan, memeluknya. Wulan menangis di bahu Rara, tubuhnya gemetar. "Kalau terjadi sesuatu pada aku, tolong jaga kakek. Dia cuma punya aku. Kalau aku mati, dia akan sendirian. Jangan bicara seperti itu. Kita berdua akan selamat. Kamu tidak tahu itu." Rara melepas pelukannya, menatap Wulan dengan serius. "Aku janji akan lakukan apapun untuk pastikan kita berdua selamat. Kamu tidak akan sendirian di sana. Aku akan ada di samping kamu." Wulan menatap Rara lama, lalu mengangguk pelan. Mereka berpelukan lagi, mencari kekuatan dari satu sama lain. Malam itu terasa sangat panjang. Setiap detik terasa seperti jam.
Mereka tidak tidur sama sekali, hanya duduk di sana, menunggu fajar datang. Pagi harinya, Pak Tejo mengumpulkan semua warga yang bersedia membantu. Ada sekitar 15 orang yang datang. Tidak banyak, tapi cukup untuk menjaga ritual. Pak Tejo berdiri di depan mereka dengan wajah serius. Kalian semua tahu apa yang akan terjadi malam ini. Ini berbahaya. Kalian bisa pulang sekarang kalau mau. Tidak ada yang salahkan. Tidak ada yang bergerak. Semua orang tetap berdiri di tempatnya. Mereka sudah membuat keputusan untuk membantu. Baik, kata Pak Tejo. Tugas kalian adalah jaga di luar balai. Tidak boleh masuk apapun yang terjadi di dalam. Kalian hanya perlu pastikan tidak ada yang ganggu ritual. Kalau ada yang coba masuk, hentikan. Warga mengangguk. Mereka semua tahu ini kesempatan terakhir. Kesempatan untuk mengakhiri teror yang sudah berlangsung puluhan tahun. Tidak ada yang mau melewatkan ini. Siang itu, Rara dan Wulan mempersiapkan diri. Mereka mandi, berganti pakaian bersih. Wulan mengenakan baju putih sederhana, seperti yang ditulis di kitab. Rara juga mengenakan pakaian putih. Mereka duduk di kamar, tidak bicara banyak, hanya menatap satu sama lain sesekali. Matahari mulai condong ke barat. Waktu semakin dekat. Rara merasakan jantungnya berdebar keras. Tangannya berkeringat dingin. Wulan terlihat lebih tenang, tapi Rara tahu di balik ketenangan itu ada ketakutan yang sama. Saat matahari mulai terbenam, Pak Tejo mengetuk pintu kamar mereka. Sudah waktunya. Rara dan Wulan keluar dari kamar. Mereka berjalan menuju balai desa dengan langkah berat. Di belakang mereka, Pak Tejo, Mbah Bejo, dan warga yang akan membantu mengikuti. Jalan menuju balai terasa sangat jauh. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menarik kaki mereka ke belakang. Rara melirik Wulan yang berjalan di sampingnya. Perempuan itu menatap lurus ke depan, wajahnya datar, tapi tangannya mengepal erat. Warga yang tidak ikut membantu keluar dari rumah mereka, berdiri di teras, menatap rombongan itu lewat. Tatapan mereka penuh harap dan khawatir. Ada yang berdoa dalam hati, ada yang menangis. Semua orang tahu bahwa ini adalah malam yang menentukan. Malam yang akan menentukan nasib desa mereka. Rara dan Wulan memasuki balai desa dengan langkah gemetar. Harapan dan kekhawatiran warga yang menatap mereka tadi masih terasa menempel di punggung. Di dalam balai yang gelap, Mbah Bejo sudah menunggu dengan kitab pengikat arwah di tangan. Di tengah ruangan, keranda tua sudah diletakkan di atas tumpukan kayu bakar. Bunga 7 rupa ditata melingkar di sekelilingnya, membentuk lingkaran sempurna. Rara menyalakan obor dan meletakkannya di sudut-sudut ruangan. Cahaya api membuat bayangan mereka menari di dinding. Wulan berdiri di samping keranda, menatapnya dengan wajah tegang. Keranda itu terlihat lebih mengerikan di bawah cahaya obor. Kain putih kusam yang menutupinya bergerak pelan ditiup angin malam. Kita mulai, kata Mbah Bejo. Wulan mengambil pisau kecil yang sudah disiapkan. Tangannya gemetar saat ia mengangkat pisau itu. Rara berdiri di sampingnya, menatap dengan jantung berdebar keras. Wulan menarik napas dalam, lalu menggoreskan pisau itu ke telapak tangannya. Darah mengalir keluar, merah pekat. Wulan mengulurkan tangannya di atas keranda, membiarkan darahnya menetes. Setiap tetes darah yang jatuh ke keranda menimbulkan bunyi kecil yang aneh, seperti mendesis. Mbah Bejo membuka kitab dan mulai membaca mantra. Suaranya rendah dan pelan, dalam bahasa Jawa kuno yang sulit dipahami. Rara berdiri di samping Wulan, memegang lengan perempuan itu untuk menjaganya tetap stabil. Keranda mulai bergerak. Pelan pada awalnya, hanya bergetar sedikit, tapi getaran itu semakin kuat. Keranda bergoyang hebat, kayu bakar di bawahnya bergesekan dan berbunyi keras. Mbah Bejo terus membaca mantra, suaranya semakin keras. Tiba-tiba, tutup keranda terbuka sendiri. Bunyi keras memekakkan telinga. Dari dalam keranda keluar asap hitam yang pekat dan berbau busuk. Asap itu mengepul ke langit-langit balai, menyebar ke seluruh ruangan. Rara dan Wulan terbatuk-batuk,
Mata mereka perih. Lalu muncul suara. Banyak suara. Meraung, menangis, menjerit. Rara mengangkat kepala dan melihat sosok-sosok samar di langit-langit balai. Arwah-arwah korban Mbah Ningsih. Anak-anak kecil yang mati 50 tahun lalu. Mereka melayang di sana, menatap ke bawah dengan mata kosong, menangis dengan suara yang memilukan. Wulan gemetar hebat. Rara memegang tangannya yang berdarah lebih erat. "Terus Wulan, jangan berhenti." Wulan mengangguk, terus membiarkan darahnya menetes ke keranda. Mbah Bejo membaca mantra dengan suara yang mulai serak, tapi tidak berhenti. Di luar teriakan mulai terdengar. Warga yang berjaga mulai berteriak, menggedor pintu balai. Rara menoleh ke arah pintu, melihat bayangan-bayangan bergerak di luar. Warga itu kerasukan. Arwah-arwah mencoba menggagalkan ritual dengan merasuki mereka. "Jangan pedulikan mereka," kata Mbah Bejo sambil terus membaca. "Fokus di sini." Tapi teriakan itu semakin keras, semakin mengerikan. Rara berusaha fokus, tapi suara itu menembus ke dalam kepalanya. Wulan juga mendengarnya. Wajahnya semakin pucat. Mbah Bejo sampai pada bagian mantra berikutnya. Suaranya semakin keras, hampir berteriak. Keranda bergetar lebih hebat. Asap hitam semakin banyak keluar. Arwah-arwah di langit-langit meraung semakin keras. Tiba-tiba, Wulan berhenti bergerak. Tubuhnya kaku. Rara menoleh dan melihat mata Wulan berubah. Matanya menjadi putih seluruhnya. Tidak ada bola mata, hanya putih, kosong. "Wulan?" Wulan tersenyum. Tapi senyuman itu bukan senyuman Wulan. Itu senyuman yang dingin, penuh kebencian. Lalu suara keluar dari mulutnya. Suara wanita tua yang serak. "Kalian pikir bisa musnahkan aku?" Mbah Ningsih, ia sudah merasuki tubuh Wulan. Wulan yang dikendalikan Mbah Ningsih menyerang Rara. Tangannya mencengkeram leher Rara dengan kuat. Rara terdorong mundur, kesulitan bernapas. Ia mencoba melepaskan cengkeraman itu, tapi kekuatan Wulan tidak wajar, terlalu kuat. Mbah Bejo terus membaca mantra, tidak menghentikan ritualnya meskipun melihat Rara diserang. Ia tahu kalau berhenti, semuanya akan sia-sia. Wulan melempar Rara ke lantai, lalu berbalik ke Mbah Bejo. Ia meraih obor dari dinding dan lemparkannya ke arah kitab. Mbah Bejo menghindar, tapi obor jatuh ke lantai kayu. Api langsung menjalar. "Tidak!" Rara bangkit dan berlari ke Mbah Bejo, membantu memadamkan api. Tapi api menjalar terlalu cepat. Balai mulai terbakar. Asap semakin pekat, panas semakin menyengat. Wulan tertawa dengan suara Mbah Ningsih. Ia meraih obor lain dan melemparkannya ke tumpukan kayu di bawah keranda. Api menyala di sana, membakar kayu-kayu itu. Mbah Bejo tersandung dan jatuh. Kitab terpental dari tangannya, tergeletak di lantai dekat api. Rara berlari dan meraih kitab itu. Tangannya terbakar sedikit, tapi ia tidak peduli. Ia membuka kitab ke halaman terakhir, ke mantra pemusnah. "Rara, baca!" teriak Mbah Bejo. Rara membaca mantra itu dengan suara gemetar. Bahasa Jawa kuno yang sulit diucapkan. Ia salah beberapa kali, tapi terus mencoba. Api di sekitarnya semakin besar. Balai mulai runtuh di beberapa bagian. Wulan mendekat, hendak menyerang lagi. Tapi Rara terus membaca, tidak berhenti. Ia melihat tangan Wulan yang masih berdarah. Darah itu menetes ke lantai. Rara meraih tangan itu dengan cepat, menariknya ke arah keranda. "Maafkan aku, Wulan." Rara mengoleskan darah Wulan yang masih menetes ke keranda sambil terus membaca mantra. Suaranya keras, berusaha melampaui suara api yang mengamuk dan teriakan arwah-arwah. Keranda tiba-tiba terbakar. Tapi api itu berbeda. Api berwarna biru yang sangat panas. Panasnya luar biasa, membuat Rara dan Mbah Bejo terdorong mundur. Mbah Ningsih menjerit. Jeritannya memekakkan telinga,
membuat dinding balai bergetar. Tubuh Wulan terpaksa mundur dari keranda, tertarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Mulutnya terbuka lebar, dan asap hitam keluar dari sana. Asap itu membentuk sosok wanita cantik, sosok Mbah Ningsih. Sosok itu berusaha melawan, berusaha bertahan, tapi api biru itu menarik paksa. Tubuhnya tersedot masuk ke dalam keranda yang terbakar. Jeritanya semakin keras, semakin mengerikan. Lalu tubuh itu hilang, tersedot sepenuhnya ke dalam keranda. Wulan jatuh. Tubuhnya lemas, mata kembali normal tapi tertutup. Rara langsung berlari menangkap tubuh Wulan sebelum jatuh ke lantai. Ia menyeret Wulan ke arah pintu, sementara Mbah Bejo membantu membuka jalan melewati api. Atap balai mulai runtuh. Kayu-kayu besar jatuh, menimpa lantai dengan bunyi keras. Mereka hampir sampai di pintu ketika balok besar jatuh di depan mereka, menghalangi jalan. Mbah Bejo mendorong balok itu dengan kekuatan terakhirnya, membuka celah kecil. "Keluar, cepat!" Rara menyeret Wulan melewati celah itu. Mbah Bejo mengikuti di belakang. Mereka keluar tepat sebelum atap balai runtuh sepenuhnya. Bunyi keras menggelegar, debu dan asap mengepul tinggi. Di luar, warga yang berjaga sudah sadar dari kerasukan. Mereka langsung membantu Rara membawa Wulan menjauh. Beberapa orang mencoba memadamkan api dengan air, tapi api itu terlalu besar. Rara duduk di tanah, memeluk tubuh Wulan yang tidak sadarkan diri. Ia menangis, tubuhnya gemetar hebat. Mbah Bejo duduk di sampingnya, napasnya terengah-engah, wajahnya hitam oleh jelaga. Mereka hanya bisa menonton balai desa terbakar habis. Api menyala tinggi, menerangi malam yang gelap. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu api padam sendiri. Fajar mulai menyingsing. Api sudah padam, hanya menyisakan puing-puing hitam yang masih mengepulkan asap. Balai desa hancur total. Hanya tersisa dinding-dinding yang hangus dan tiang-tiang yang patah. Wulan membuka mata perlahan. Ia menatap Rara dengan tatapan bingung. "Rara, kamu selamat. Kita selamat." Rara memeluk Wulan dengan erat, menangis lega. Wulan memeluknya balik. Tubuhnya lemah, tapi ia hidup. Mereka berdua selamat. Warga mulai berkumpul, menatap puing-puing balai. Wajah mereka lega, tapi juga lelah. Teror yang sudah berlangsung puluhan tahun akhirnya berakhir. Atau begitulah yang mereka harapkan. Rara berdiri, membantu Wulan berdiri. Mereka berjalan mendekati puing-puing untuk memastikan. Di tengah reruntuhan, keranda tua itu masih terlihat. Hangus, tapi utuh. Tidak hancur sepenuhnya. Rara melangkah lebih dekat. Ia menatap keranda itu, memastikan tidak ada yang bergerak. Tapi saat ia menatap lebih lama, ia melihat sesuatu. Asap tipis naik dari keranda. Asap itu membentuk sosok samar. Sosok seorang wanita yang menatapnya. Rara terdiam. Jantungnya berhenti sebentar. Sosok itu tersenyum, lalu menghilang tertiup angin pagi. Apakah Mbah Ningsih benar-benar musnah? Atau ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali? Rara tidak tahu, dan mungkin tidak akan pernah tahu.